Bilang lu kelihatan lebih pucat, ya. Orang bilang lu kelihatan jauh lebih kurus. Banyak yang bilang kalau gue ini memakai obat-obat tertentu. Terus ada yang bilang kalau gue berpenyakit. Tapi ada nggak netizen yang bilang misalnya, maaf ya Ndra, nggak laku, nggak laku. Indra Bruggman akhirnya hadir di vlog aku. Bernyanyi dulu boleh Ndra? 1, 2, 3, jawab semuanya. Go. Go. Nyanyi dong. Oh nyanyi gue. Nyanyi. Go. 1, 2, 3, jawab semuanya. Indra Bruggman, si ganteng, si kece, si kasar. Ya, Ndra, langsung saja. Apa? Heboh, ada lagi-lagi heboh. Terakhir kita tuh punya acara bareng Biang Rupi. Ya, betul. Ya, itu sama, udahlah nggak perlu disebut. Nggak usah lah ya. Heboh. Ya pokoknya rame dah tuh ya saat itu. Ndra, selalu heboh. Sekarang heboh lagi sama plus 62 netizen nih gara-gara badan lo yang katanya dibilang kurus. Sebenarnya kurus, orang pengen kurus ya Ndra? Iya, sebenarnya orang kan pengennya kurus. Benar. Ya nggak? Kalau gue memang apa namanya ya, nggak pernah ngerasa bahwa ini badan kekurusan gitu. Karena dulu pun gue badannya seperti ini gitu. Memang zaman dulu gue Gini tahun 97, gue kan gemuk. Terus tiba-tiba gue diet apa segala macam, terus sampai lagi ke publik, gosipnya macem-macem. Betul. Nah, sekarang pun kejadian kayak begitu juga sama. Benar. Gitu. Berarti sebetulnya udah nggak kaget dong dengan gosip macem-macem ini. Sebenarnya kalau masalah kayak gitu-gitu harusnya kita udah terbiasa. Cuma namanya manusia kan kadang-kadang juga nggak bisa yang terus-terusan menerima. Betul. Karena kondisi kita pun nggak bisa terus-terusan sama, nggak bisa terus-terusan happy. Ada saat dimana kita merasa bahwa komentar-komentar itu terlalu keji. Gitu loh. Apalagi sekarang kan gue punya keponakan yang udah cukup besar. Mereka juga main media sosial. Gue takut dampaknya ke mereka gitu. Makanya gue agak bereaksi sedikit keras di Instagram tentang orang-orang yang suka berkomentar tentang kehidupan orang lain tanpa dia tahu sebenarnya apa yang terjadi. Gitu. Oke. Kenapa lu sampai angkat bicara dan ibaratnya sampai ada kata-kata yang lumayan keras dari seorang Indra Bruggman? Apa kata-kata yang dilemparkan sampai menurut lo ini it's about time nih, I have to speak up gitu? Banyak yang bilang kalau gue ini memakai obat-obat tertentu. Terus ada yang bilang kalau gue berpenyakit. Penyakit itu yang penyakit yang menular yang nggak ada obatnya. Dan itu kan maksud gue, lu kan nggak tahu apa-apa soal gua gitu. Kenapa lu bisa tiba-tiba punya komentar kayak begitu? Gue kadang-kadang suka amazed aja dengan orang-orang yang punya pemikiran kayak begitu gitu. Oke. Sampai akhirnya lo juga ngomong, ibaratnya lo speak up to them gitu kan. Apakah ini the first time lo akhirnya ngomong atau memang sebelumnya udah pernah? Sebelumnya gue nggak pernah sekeras ini. Ini keras banget. Ini keras banget karena gini lah. Gue selama 2 tahun pandemi ini berusaha untuk menjaga badan. Kita memang harus ekstra menjaga kesehatan karena jangan sampai kita sakit. Juga gue banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus gue lakukan. Gue juga September ini tanggal 18, gue 1 tahun kehilangan orang yang gue sayang. Siapa? Gitu. Mama. Gitu. Nyokap. Bukan COVID. Bukan, karena beliau jatuh. Gitu. Terus ya banyak pemikiran, banyak yang harus gue lakukan. Dan tiba-tiba ada komentar kayak begitu tuh kayaknya sedih gitu, gue nggak bisa terima gitu. Iya. Oke, Ndra, tapi sebetulnya ini kan banyak orang yang sebenarnya nanya pasti ke lo gitu. Kenapa lo bisa secara signifikan, mungkin kalau lo tiap hari, tadi kan gue ngobrol di Kopi Viral, lo tiap hari ngeliat di kaca, menurut lo sama-sama aja badan lo. Tapi orang bilang lo kelihatan lebih pucat, ya. Orang bilang lo kelihatan jauh lebih kurus. What kind of sport yang you're doing it right now? Gue tuh sepedaan. Gue sepedaan bisa dari Tebet sampai ke Bogor. Dan itu misalkan seminggu sampai 3 kali. Iya. Gue baru menemukan komunitas teman-teman yang memang suka sepedaan gitu. Jadi gue ikut sama mereka. Ya udah seminggu 3 kali sampai 4 kali gue sepedaan. Jadi makanya bisa kurus ya. Mungkin karena itu satu juga kegiatan yang gue lakukan sekarang, gue harus bolak-balik Jakarta Barat terus Jakarta Selatan karena ada 2 kerjaan di situ. Gue baru bikin kafe sama adik sama kakak gitu. Bisnis sekarang juga. Dari dulu sih sebenarnya memang gue bisnis gitu. Cuman kalau kafe ini baru 5 bulan. Sebenarnya kalau main bisnisnya itu baju-baju busana muslim. Gitu. Tahu gue, iya benar. Nah sebetulnya berat badan lu turun berapa kilo, Ndra? Gue nggak pernah ngitung, karena gue nggak pernah nimbang. Kalau dulu gue timbang setiap hari karena gue syuting. Kalau sekarang kan gue nggak pernah syuting, jadi gue nggak perlu menimbang badan gitu. Jadi gue makan apa yang gue pengen sekarang ini dan gue banyak olahraganya. Makan biasa? Kan biasa, kadang-kadang gue makan mie instan jam 12 malam dengan nasi, dengan telur, ya. Tapi karena olahraganya kenceng, jadi tetap aja badannya juga bisa tetap mengurus ya? Iya, dan gue juga ngerasa bahwa gue tidak terlalu harus menjaga badan sekarang. Karena kan syuting juga gue udah, ya kalau ada syuting yang memang harganya cocok, ceritanya bagus, oke gue lakukan. Kenapa? Tapi bukan.
sekarang? Banyak orang yang ibaratnya, look, you're still good looking, you're still in shape. Kenapa nggak ngoyo? Malah lo kelihatan lebih relax sekarang. Gue tuh nggak terlalu mungkin karena udah dari tahun 97 gue syuting terus, gue ngerasa bahwa ada satu kejenuhan di situ, gue pengen rutinitas yang lain, jadi syuting itu memang gue abaikan gitu. Tapi ada nggak netizen yang bilang misalnya, maaf ya Ndra, nggak laku orang gitu. Apa? Nggak laku gitu. Emang lu tuh frontal ya, Bro? Itu harusnya bule lu. Bukan Sunda kan biasanya masih halus-halus. Nggak laku, ya ada nggak? Pasti kan namanya, sekarang orang bisa mengomentari dengan seenak perutnya. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Banyak. Karena mereka nggak tahu tawarannya. Keseharian gua. Yang tahu kan asisten. Betul. Gitu. Asisten tuh banyak sekali nolak-nolakin tawar-tawaran, misalkan talk show, terus juga syuting gitu. Bos mau nggak gini? Gue kadang-kadang gue nggak respon WhatsApp-nya dia. Gitu. Kenapa sih, Ndra? Kenapa lu lebih mengurangi saat ini? Terlepas dari, oke, kalau sinetron lu ada kejenuhan. Tapi kalau kayak talk show, acara TV, apa misalnya acara komedi deh gitu, atau tawaran syuting yang lainnya. Gue menjaga diri gue dan orang-orang yang mencintai gue. Gue jangan sampai nanti gue masuk ke dalam situasi di mana gue mendapat pertanyaan-pertanyaan yang kurang mengenakan gitu. Karena gue tahu respon gue itu kadang-kadang suka nggak bisa gue kontrol gitu. Lu tuh orangnya straightforward ya, Bo? Iya, jadi kalau mungkin karena terlalu banyak menahan dulu gitu. Kalau sekarang nggak ada nyokap, gue bisa. Oh, dulu tuh lu tuh nahan-nahan karena ada si mama. Ada mama, karena gue harus menjaga perasaannya beliau. Jadi kalau misalkan gue diapain gue cuman, iya mah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sekarang nyokap nggak ada, gue bisa, nah gitu. I see. Karena nggak ada yang bisa lagi nggak ada yang perlu gue jaga lagi kecuali memang adik, ponakan. Tapi ya mereka kan bukan orang tua gitu. Yang paling utama tuh si mama ternyata. Mama. Oke, balik kepada pertanyaan yang paling sering 1 juta orang pasti tanyain ke lu. Apa sih what is so hard for seorang Indra Bruggman yang good looking dan juga successful untuk bisa menikah? Kenapa lo sampai saat ini belum juga menikah? Orang berpikiran kalau fisik itu adalah salah satu faktor utama bisa mendapatkan jodoh dengan tepat. Tapi kan orang lupa bahwa kebahagiaan orang-orang itu tidak selalu sama. Ada orang yang bisa nikah cepat walaupun misalkan nggak terlalu good looking kata orang-orang gitu kan. Tapi cepat nikahnya gitu loh. Kalau gue mungkin ya dikasih pekerjaan yang memang orang-orang dambakan. Tapi mungkin dalam soal jodoh gue agak sedikit telat. Tapi gue yakin bahwa yang namanya jodoh itu pasti akan datang pada saat yang tepat. Walaupun menurut orang itu terlambat gitu. Tapi kan nggak ada kata terlambat. Betul. Gitu. Jadi kalau banyak orang bilang Indra Bruggman nggak mau nikah, salah ya Indra? Salah dong. Lu mau nikah? Oh ya harus dong. Harus. Oh justru harus. Harus menikah karena gue pengen ada seseorang yang menemani gue di saat tua nanti. Kita membina sebuah keluarga, punya anak-anak. Gue pengen, gue udah ada dalam konsep pemikiran gue bahwa oke, kalau gue menikah nanti gue pengen begini. Karena gue pengen punya anak yang banyak gitu. Punya anak yang banyak. Berarti dalam sholat sekarang minta sama Allah? Gue tidak pernah meminta sesuatu yang spesifik. Gue selalu menekankan bahwa yang penting gue dan keluarga sehat, bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah, supaya gue bisa membantu orang banyak, gitu. Jadi menikah minta jodoh itu tidak menjadi list dalam doa lo? Ada, tapi tidak yang setiap hari diucapkan, gitu. Gue pengen meminta sesuatu yang terbaik. Yang terbaik kan, ya biarlah Allah yang berbicara nanti. Apa yang terbaik buat gue nantinya, gitu. What kind of woman are you looking for? Kalau buat gue sekarang ini fisik bukan yang utama, tapi lebih kepada bagaimana dia membawakan dirinya sendiri, bagaimana dia menjaga dirinya gitu. Dan gue bisa menjadikan partner dia dalam kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Gue perlu mentor orang yang bisa mengenalkan gue pada agama, yang contoh kecilnya adalah dia bisa baca Quran gitu. Dan tolong ajarin gue gitu. Gitu. Tapi lu pasti dengar dong, misalnya dalam pergaulan lu misalnya digosipin apa dan segala macam, lo tahu gitu? Tahu dong. Dan segala gosip-gosip yang ada di luaran membuat gue menjadi lebih dewasa, membuat gue untuk tidak mau menyakiti orang lain gitu. Karena betapa sakitnya kalau kita diomongin sesuatu yang belum tentu benar, gitu loh. Sakit bukan cuma gue doang, tapi lebih ke keluarga gue. Gue tuh kalau misalnya hidup sendiri, gue biasa-biasa aja. Tapi kalau gue ada keluarga, ada adik, ada kakak, ada ponakan yang harus gue jaga gitu. Itu nyesak di sininya gitu. Dan stigmatis orang-orang terhadap gue tuh agak menyakitkan gitu loh. Padahal itu kadang-kadang menyakitkan.
menyakitkan dan itu membuat sebuah trauma yang gue berusaha untuk ya sudahlah, toh namanya hidup, kita nggak ada yang sempurna, pasti ada orang-orang yang akan selalu berkomentar tentang kehidupan kita. Tapi membuat gue juga menjadi lebih mawas diri, menjadi menghargai orang. Jangan sampai orang pun mengalami apa yang gue alami. Jadi sebisa mungkin gue kalau bergaul, gue selalu berusaha untuk menyenangkan mereka, walaupun gue tahu gue dimanfaatkan misalkan. Tapi ya sudahlah. Selagi itu tidak membuat gue berdarah-darah, selagi lu menyenangkan depan gue, ayo kita berteman. Lo dapat keberkahan dari gue apa yang gue punya, ayo. Gitu ya. Karena gue nggak mau menyimpan rasa benci sama orang, karena diri gue berhak untuk bahagia, gitu. Lo nggak mau nyimpan benci sama orang karena I know that I deserve to be happy. Iya dong. Last untuk menutup vlog kita kali. Anda semakin wise sekarang ya. Semakin tua. Kayaknya pengaruh pandemi Anda banyak berdiam diri, Anda nampak semakin banyak wisdom dalam ucapan-ucapan Anda ya. Karena mungkin seiring berjalannya waktu, gue bergaul dengan orang-orang yang bisa membuild up diri gue gitu kan, yang lebih bisa menerima gue, Indra lu harus ya bisa menerima, inilah kehidupan. Yang penting adalah lu jangan punya penyakit hati sama orang, lu bekerja dengan baik, udah lu fokus dengan apa yang lu lakuin. Lu nggak usah peduliin omongan kiri kanan. Ya kalau kemarin sekali gue speak up karena itu adalah apa ya? Gue rasa bukan mewakili perasaan gue aja, tapi orang-orang yang selalu dikomentarin selama ini, teman-teman selebritis gitu kan. Ya mungkin nggak semuanya punya keberanian untuk speak up gitu ya, Dra. Last untuk menutup vlog kita, what is the message that you want to share sama si netizen plus 62 yang mungkin mengomentari kadang-kadang sampai gue tadi bacanya kayak apa tadi, bukan hanya kurus tapi juga udah tuwirda, aduh kayaknya yang menurut gue kalau lo nggak punya hal yang baik untuk diomongin, mending nggak usah ngomong gitu. Iya, benar. Kalau lu tidak tahu kejadian sebenarnya, lu lebih baik nggak usah komentar apa-apa. Kalau lu beranggapan bahwa itu ada sebuah bentuk kepedulian lu, kenapa lu nggak menerapkan itu pada kepedulian yang lain? Misalkan lu bayarin gue apa gitu kan? Kenapa lu cuman komentar-komentar begitu? Atau mungkin juga ada orang-orang yang memang menganggap itu sebagai sebuah hobi untuk mendapatkan kesenangan. Dan gue sangat miris dengan orang-orang kayak begitu. Atau apa yang ngingetin lo, Kak? Kakak nggak boleh baper. Loh, lu kalau mau ngingetin yang baik-baik, kalimat juga kan kita bukannya orang bodoh yang nggak tahu kalimat yang memang mengingatkan dengan cara baik, ya kan? Sama yang ngenyek gitu, kan kita juga kan tahu. Jadi nggak usah banyak beralasan gitu. Kalau lu peduli sama gue, lu doakan gue. That's it gitu. Are you happy now, Indra? Yeah, of course dong. Yeah. Kita doakan tahun depan Indra udah bisa. Mudah-mudahan datang lagi ke acara-acara TV, udah berdua dengan pendamping. Betul. Kalau perlu berempat, udah punya anak. Berarti kalau gitu buy one get four tuh. Dapetnya janda yang beranak ya. Oke, thank you banget Indra. Terima kasih, tetap menginspirasi. Mudah-mudahan selalu sehat, itu yang paling penting, dan bahagia. Karena kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan sama diri kita sendiri. 1, 2, 3 jawab semuanya. Pengalaman mereka, pelajaran buat kita. Bye guys. Thank you, Indra. Thank you. Anda dewasa sekali, luar biasa. Tua. Tua, Anda tuh bener-bener sama kita emang.